Maka itu Menpan RB dengan berat hati tidak bisa dan tidak akan memasukkan honorer tersebut dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Channel ini akan menginformasikan informasi terbaru seputar CPNS maupun P3K ataupun pengangkatan penyelesaian non-ASN atau honorer menjadi P3K 2024. Baik, kita akan menginformasikan informasi terbaru yaitu Menpan RB tak bisa angkat semua tenaga honorer jadi P3K 2024. Seleksi pengangkatan diperketat sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. Sebelum kita bacakan informasi ini, tetap dukung channel ini dengan cara subscribe agar informasi-informasi terbaru bisa sahabat dapatkan. Langsung saja kita bacakan yaitu informasi terbarunya. Dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024, tampaknya Menpan RB Abdullah Aswar Anas tidak bisa angkat semua kategori meski sudah menjadi amanat UU ASN 2023. Saat ini jutaan tenaga honorer tengah menantikan pengangkatan yang akan dilakukan oleh Menpan RB dan BKN serta dukungan DPR RI khususnya Komisi 2. Kemudian namun Menpan RB sekarang ini masih menunggu PP pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 rampung terlebih dahulu sebelum penataan dimulai. Pasalnya, PP pengangkatan tersebutlah yang akan menjadi payung hukum atau yang mengikat mekanisme penataan non-ASN ini. Kemudian dalam rangka penyelesaian masalah honorer, Menpan RB dan DPR RI akan membagi dua kategori ASN P3K, yakni penuh waktu atau full time dan paruh waktu atau part time. Kemudian maka itu tidak semuanya tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K akan masuk di golongan full time ya. Begitu sebaliknya tak semua menjadi ASN part time atau paruh waktu. Kemudian selain itu pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini juga tidak akan memakai sistem passing grade lagi. Semua murni dari ranking di database BKN atau skema pemeringkatan. Selain skema pemeringkatan, Menpan RB dan DPR RI juga akan memakai sistem prioritas yang kategorinya sudah ditetapkan, yakni diantaranya guru terutama di daerah 3T. Nah, 3T yang artinya yaitu di daerah-daerah terpencil, kemudian tenaga kesehatan XTHK 2 serta K2 dengan masa kerja puluhan tahun atau lebih dari 5 tahun. Nah, ini harus sahabat pahami. Semua kategori prioritas tersebut rencananya akan diangkat langsung menjadi ASN 2024 tanpa tes dan masuk ke golongan penuh waktu atau full time. Maka itu Menpan RB berharap para tenaga honorer prioritas ini bisa lebih bersyukur dan memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Lantas kenapa Menpan RB tidak bisa mengangkat semua tenaga honorer menjadi P3K 2024? Yuk simak penyebabnya. Jadi, dalam rangka pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini menjadi acuan adalah database BKN dan verifikasi dan validasi data atau verbal data honorer. Sesuai dengan amanat UU ASN 2023 bahwa pengangkatan honorer jadi P3K wajib dilakukan proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Sebelumnya BKN telah melakukan seleksi verbal data dan SPTCM terhadap 2,3 juta honorer melalui database BKN, lalu akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Nah, jadi alasan Menpan RB tidak bisa mengangkat semua tenaga honorer menjadi P3K 2024 penyebab apabila para honorer tidak masuk ke database BKN atau terbukti siluman atau bodong serta tidak lolos verbal data. Maka itu Menpan RB dengan berat hati tidak bisa dan tidak akan memasukkan honorer tersebut dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Demikian informasi terkait penyebab Menpan RB tidak bisa angkat semua tenaga honorer menjadi P3K 2024 dalam pengangkatan sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. Semoga bermanfaat. Nah, adapun informasi yang sangat berkaitan dengan informasi yang tadi tentang P3K penuh atau paruh waktu ataupun apakah honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh dan paruh waktu, ini syarat yang akan tertuang dalam Undang-Undang ASN nomor 20. Langsung saja kita bacakan informasi yang sangat penting ini juga.
yaitu syarat kedua setelah masuk dalam database BKN, tenaga honorer akan divalidasi kebenarannya agar benar masuk dalam database BKN, jadi bukan dalam database siluman. Dengan validasi data ini membuka peluang besar tenaga honorer diangkat menjadi PPPK. Selain itu juga tenaga honorer yang sudah tervalidasi dan masuk database BKN harus memiliki SPTJM. Jika tenaga honorer tidak memiliki SPTJM, sudah pasti tidak akan bisa diangkat menjadi P3K. Nah, itu adalah kata kunci dari pengangkatan tenaga honorer. Upaya pemerintah menuntaskan penataan tenaga honorer sesuai amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 akan segera diselesaikan pada Desember 2024. Dalam UU ASN Nomor 20 diatur tenaga honorer diangkat menjadi ASN khususnya P3K. Meski demikian, PP turunan Undang-Undang Nomor 20 yang mengatur mekanisme pasti pengangkatan tenaga honorer belum diterbitkan pemerintah. Meski demikian, pemerintah akan mengupayakan agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K penuh maupun paruh waktu. Dan pengangkatan tenaga honorer tidak membebani keuangan negara. Nah, di sini juga dikatakan pada akhirnya honorer menjadi P3K penuh waktu. Itu prosesnya melalui pendekatan P3K paruh waktu dan segala macam. Intinya tidak ada lagi tenaga honorer yang diberhentikan atau yang di-PHK-kan, yang diturunkan pendapatannya selama tidak mengganggu anggaran. Ini yang dikatakan oleh Ahmad Doli Kurnia, Komisi 2 DPR RI. Kemudian adapun cara yang dilakukan untuk pemerintah menyalurkan tenaga honorer ke P3K paruh waktu maupun penuh waktu, yaitu melewati CASN 2024 yang akan segera dibuka, melewati ujian. Kemudian di mana hasil seleksi tersebut dilihat untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing, yang penelitiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Meski demikian, pengangkatan tenaga honorer ini akan dilihat dari kemampuan keuangan instansi masing-masing. Baik, di sini juga dikatakan bahwasanya tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi P3K penuh atau paruh waktu harus memenuhi syarat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 ini. Syarat pertama, tenaga honorer terverifikasi dan tervalidasi di data BKN. Artinya seluruh honorer harus terdata atau tervalidasi di data BKN, database BKN yang terbaru. Baik, sampai di sini dulu informasi yang kita sampaikan untuk sahabat semua. Salam sahabat pelajar, salam sukses.